Suara saya terdengar ya? Dengar, Bang. Dengar, Bang. Oke, kita mulai. Materi malam hari ini ada 4 bab, yang tentunya bab yang paling banyak nanti di bab terakhir. Yang pertama adalah bab fitokimia, terus toksikologi, kimia dasar, dan teknologi sediaan solid. Nah, mungkin dari teman-teman banyak sudah yang mulai menyicil belajar dan sudah banyak tahu di bab-bab ini, maka yang sudah tahu nanti dibuat untuk review saja, yang belum tahu semoga ini bisa menjadikan tambahan wawasan untuk teman-teman. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar diberikan kemudahan, kelancaran selama belajar, sehingga besok ketika waktu ujian bisa mengerjakan dengan sukses, dengan mudah, dan bisa lulus tentunya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, selesai. Nah, yang pertama adalah tentang fitokimia. Nah, di fitokimia ini kita pasti akan membahas 3 bab secara garis besar, di mana yaitu senyawa metabolit sekunder, makernya, senyawa maker biasanya, terus teknik ekstraksi juga masuk di sini, terus teknik pemisahan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah senyawa metabolit sekunder. Nah, dari senyawa metabolit sekunder itu juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah yang bersifat polar, berikutnya adalah yang bersifat semi polar. Di mana yang bersifat polar itu ada beberapa contoh, salah satunya tanin pastinya. Teman-teman sudah tidak asing, ini tanin adalah bersifat polar, terus ada juga poliketida, terus ada flavonoid, saponin, itu masih bersifat polar. Nah, kita bahas persatu persatu, di mana tanin ketika ditambah gelatin 10% maka akan menghasilkan endapan putih. Jadi suatu zat yang dimana dengan adanya penambahan gelatin 10%, adanya penambahan gelatin 10%, dia menghasilkan endapan putih, maka dia positif mengandung tanin. Nah, itu adalah salah satu contoh apa namanya untuk uji senyawa mengandung senyawa tanin atau tidak. Sedangkan contohnya itu adalah asam tanat yang masuk dalam golongan tanin ini. Nah, terus ada poliketida. Nah, untuk poliketida di sini apa namanya? Jika ditambah basa kuat, contohnya NaOH, KOH, itu maka dia akan positif dengan menghasilkan warna kemerahan. Nah, terus untuk contohnya sendiri yang mengandung poliketida di sini adalah eritromisin, doxorubicin, tetrasiklin, azitromisin, lovastatin, amphoterisin. Itu adalah contoh-contoh obat yang mengandung apa namanya poliketida, di mana nanti pengujiannya ketika ditambah dengan asam maaf, basa kuat NaOH, KOH, maka akan menghasilkan warna kemerahan. Nah, terus selanjutnya ada flavonoid. Nah, di mana flavonoid itu ditambah Mg, HCl plus amil alkohol, maka akan menghasilkan cincin yang dilapisi di lapisan amil alkoholnya. Nah, contohnya di sini adalah diosmin, genistein. Nah, sedangkan untuk saponin dikocok kuat itu akan menghasilkan busa persisten. Nah, ini pastinya sudah tidak asing lagi untuk saponin. Terus contoh sedianya adalah glis,
glycyrrhizin. Nah, itu untuk yang sediaan polar. Sedangkan untuk yang semipolar itu ada monosquare, square terpen, terus ada steroid, ada alkaloid. Nah, untuk alkaloid ini masuknya semipolar. Nah, contohnya apa? Untuk monosquare terpen, jika ditambah vanillin sulfat 10%, maka akan menghasilkan warna ungu. Nah, contohnya artemisin. Sedangkan untuk steroid triterpenoid jika ditambahkan dengan larutan Lieberman Burkhardt itu akan menghasilkan warna hijau. Terus contohnya adalah fitosterol. Nah, sedangkan untuk alkaloid di sini pakainya Mayer atau Dragendorf. Nah, itu akan menghasilkan endapan putih. Contohnya adalah atropin, skopolamin, fisostigmin, opioid. Nah, itu adalah salah satu uji di mana senyawa sekunder untuk menentukan atau menentukan jenis senyawa sekunder yang terkandung di dalam zat atau obat-obat yang diinginkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi tergantung hasil uji dan eh, apa namanya reagen yang ditambahkan. Oke. Nah, terus berikutnya adalah teknik ekstraksi. Nah, ini pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi. Ada maserasi, dekoksi, infusa, terus perkolasi, terus sokletasi. Nah, maserasi itu apa? Proses ekstraksi di mana pelarutnya mesti organik. Nah, ciri khasnya temperaturnya di suhu ruang. Nah, untuk dekoksi itu ekstraksinya dengan pelarutnya apa? Pelarutnya air, enggak pelarut organik. Cuma temperaturnya itu 90 derajat selama 30 menit. Nah, untuk infusa itu hampir sama dengan dekoksi, cuma dia perbedaannya temperaturnya sama, pelarutnya sama, cuma perbedaannya adalah waktu lamanya. Di mana untuk infusa itu waktunya hanya 15 menit. Nah, untuk perkolasi di mana ekstraksi ini pelarutnya dialirkan kontinu. Nah, simplisia dibasahi terlebih dahulu. Sebelum simplisia itu diberikan pelarut, dialiri pelarut secara kontinu, simplisia harus dibasahi dulu. Itu untuk perkolasi. Untuk sokletasi, di mana ekstraksi ini berulang-ulang. Nah, sampelnya zat padat, pelarut dengan menggunakan pelarut tertentu. Jadi diekstraksi berulang-ulang. Intinya seperti itu. Nah, itu adalah contoh teknik dari ekstraksi. Nah, pastinya ini sudah familiar. Ya. Oke. Nah, terus berikutnya ada namanya teknik pemisahan. Di mana teknik pemisahan yang paling sering digunakan dan paling mudah sampelnya nggak butuh banyak itu adalah KLT atau kromatografi lapis tipis. Di mana ini untuk apa? Kualitatif paling sederhana, sampel minimum lagi. Nah, biasanya ini. Nah, untuk BKO, nah, itu biasanya soal-soal yang mengandung obat-obat yang mengandung BKO. Nah, itu biasanya cara pengujian sederhananya awalnya itu menggunakan KLT. Nah, KLT juga ada yang preparatif. Nah, yang jika preparatif itu biasanya untuk pengisolasian hasil KLT. Hasil KLT yang pertama terus diisolasi dengan cara menggunting sebagian isolat dari fase diamnya. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk kromatografi sentrifugal, nah ini dengan ada kromatografi dengan tambahan gaya sentrifugal. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya kromatografi klasik, fase geraknya dipercepat oleh gaya sentrifugal. Plat fase diam diputar dengan rotor. Nah, dengan bantuan alat intinya sih seperti ini itu. Nah, terus yang terakhir pastinya adalah kromatografi kolom. Untuk
kromatografi kolom ini paling sering digunakan jika sampelnya banyak. Nah, sampel minimum KLT. Kalau sampelnya banyak, kromatografi kolom. Fase diamnya di dalam kolom. Nah, ini fase diamnya otomatis lempeng KLT-nya itu. Oke. Nah, sedangkan ini adalah senyawa marker herbal yang kemungkinan sering keluar. Nah, tapi sebenarnya masih ada banyak lagi yang belum tercantumkan. Nah, nanti kita lihat saja di beberapa soal. Nah, nanti tinggal ditambah saja. Nah, untuk sambiroto, senyawa markernya pastinya andrografolit. Manggis, mangostin. Pepaya, papain. Meniran, pilanti, niruri. Nah, seledri, apigenin, pasak bumi, eurikomanon, nah, ginkgo biloba, total flavonoid, dan masih banyak lagi. Ini hanya untuk seenggak-enggaknya teman-teman pernah tahu dulu lah intinya. Kenapa? Karena senyawa marker itu masih ketika di UK mungkin 1-2 soal itu masih ada yang keluar. Nah, mungkin yang kemarin sudah pernah UK juga pernah mendapatkan senyawa marker. Tapi karena soal itu random, akhirnya ada beberapa yang dapat, ada yang tidak. Nah, terus untuk lada hitam, pipernigrum adalah piperin. Jadi seperti ini. Nah, itu tadi adalah tentang fitokimianya. Nah, fitokimia tadi sudah ada marker, terus teknik pemisahan, terus metode ekstraksi. Nah, berikutnya ke bab selanjutnya atau bab kedua yaitu toksikologi. Nah, ini pasti tidak asing dan paling sering keluar, ya kan? Nah, atau yang paling sering keluar siapa Bang? Antidotumnya paling seperti itu. Nah, toksikologi. Nah, yang bab yang khusus di mana yang mempelajari toksikologi itu mesti antidotum. Ketika kita belajar antidotum ada dua. Nah, antidotum yang secara garis besar itu dibagi menjadi dua. Antidotum untuk logam dan antidotum untuk obat-obatan. Logam juga masih sering keluar, apalagi yang obat-obatan, mesti keluarnya. Di setiap UK mungkin 3, 4, 5 soal pasti ada soal antidotum. Nah, kalau yang dulu mungkin yang ditanyakan adalah antidotumnya, kalau merembet sekarang bisa mekanismenya, antidotum alternatifnya, biasanya seperti itu. Oke, kita bahas dulu yang antidotum logam. Nah, di antidotum logam ada contohnya yaitu logam yang paling sering mengakibatkan keracunan yaitu merkuri berat. Contoh dari merkuri berat sendiri itu apa Bang? Hg, Pb, Cu. Ini antidotumnya adalah dimen karpol atau dimen karpol prosuksinat. Mekanismenya bagaimana? Kok dia bisa dimen kaprol ini menjadi antidotumnya dengan membentuk kompleks yang stabil. Jadi uh, ini itu kan radikal sendirian. Ketika unsur sendirian masuk ke dalam tubuh, itu dia akan bersifat radikal, merusak. Nah, solusinya dia harus dikasih pasangan. Kenapa? Kenapa? Karena unsur ketika bertemu pasangannya, dia tidak sendirian, maka dia tidak akan menjadi radikal lagi. Nah, dimen kaprol lah inilah yang akan berusaha menjadi pasangan dari ini. Sehingga apa? Sehingga ketemu dengan dimen kaprol, dia akan membentuk kompleks yang stabil, unsur yang kompleks. Nah, sehingga kalau sudah kompleks, stabil, mudah dieliminasi, dibuang melalui empedu. Nah, jadi seperti itu prinsip untuk antidotum dari logam merkuri berat. Nah, untuk merkuri sendiri menggunakan NaDTA. Dengan prinsip apa? Sama, membentuk kompleks. Nah, terus
Untuk keracunan logam besi menggunakan deferoxamin. Nah, sama semua keracunan logam prinsipnya membentuk kompleks yang stabil. Cuma perbedaannya ketika merkuri berat itu dibuangnya di empedu. Sedangkan untuk besi itu dibuangnya di ginjal. Jadi seperti itu. Nah, untuk kalsium bisa bang menyebabkan keracunan bisa kalau berlebih. Nah, kalau kalsium itu biasanya antidotumnya menggunakan Mg. Nah, ini khusus yang ini dia bukan membentuk kompleks tapi apa? Antagonis, saling berlawanan. Nah, kalium itu eh, antidotumnya kalsium. Nah, Ca merupakan antagonis kalium. Jadi yang membentuk kompleks itu hanya tiga. Merkuri, HgPbCu, besi. Nah, itu golongan dari logam berat. Nah, kalau logam berat pastinya dia membentuk kompleks. Sementara kalsium dan kalium, nah ini termasuk unsur, walaupun dia tidak apa namanya, uh, ketika kalsium dan kalium ini dia prinsipnya bukan membentuk kompleks yang stabil, tetapi dengan diberikan antagonisnya. Nah, antagonisnya kalsium itu Mg magnesium atau Mg. Sedangkan antagonis kalium yaitu kalsium. Jadi seperti itu. Jadi itu tadi ada apa namanya mekanisme dan contoh antidotum dari yoga. Oke. Selanjutnya untuk yang obat-obatan karena banyak kita bagi menjadi beberapa tahap. Nah, di tahap 1 ada opioid. Nah, di mana contoh-contoh opioid pasti teman-teman paham. Morfin, kodein, fentanyl, dextromethorphan, tramadol, maksudnya juga sini. Nah, itu bisa menggunakan naloxone. Nah, enggak naltrexone boleh. Nah, enggak lagi nalmefene. Nah, enggak lagi dipernorfin. Tapi kebanyakan memang naloxone. Terus prinsipnya bagaimana? Dengan prinsip kerja antagonis kompetitif pada reseptornya. Balapan, cepet-cepetan menuju ke reseptornya. Nah, jadi itu mereka berlomba-lomba kompetitif sebagai antagonis pada reseptor opioid. Selain opioid, ada yang namanya benzodiazepin. Nah, benzodiazepin itu golongan siapa? Alprazolam, bromazepam, diazepam, clobazam, semua ya. Nah, antidotumnya menggunakan siapa? Flumazenil. Nah, terus prinsipnya sama antagonis kompetitif reseptor benzodiazepin. Nah, untuk opioid antagonis kompetitif pada reseptornya, benzodiazepin sama mekanismenya antagonis kompetitif pada reseptor biodiazepin. Antidotum benzodiazepin itu adalah flumazenil, sedangkan untuk opioid adalah naloxone. Nah, yang ketiga warfarin. Nah, tentunya antidotumnya adalah vitamin K. Prinsipnya sama, antagonis kompetitif reseptor VKOR. Nah, terus ada yang namanya antidepresan. Nah, terutama golongan trisiklik. Nah, trisiklik. Nah, contoh dari trisiklik siapa? Amitriptilin, clomipramin, doxepin. Jadi seperti itu. Terus antidotumnya siapa? Benzodiazepin.
Prinsipnya bagaimana? Dengan cara meningkatkan GABA. Terus tahap satu yang terakhir adalah antitrombin. Nah, untuk antitrombin contohnya LMWH, ULH, UFH. Nah, contohnya antidotumnya siapa? Protamin. Nah, dengan mekanisme peningkatan protamin. Oke. Di tahap 2 itu ada kolinergik peptisida organofosfat. Nah, untuk kolinergik contohnya adalah betanekol, karbakol, fisostigmin, pilokarpin. Nah, itu antidotumnya adalah atropin sulfat atau pralidoksin. Nah, terus mekanismenya antagonis asetilkolin atau antikolinergik. Nah, terus untuk beta blocker, contohnya propanolol, bisoprolol, atenolol, menggunakan glukagon adrenalin. Nah, glukagon itu memiliki mekanisme kontraktilitas jantung naik dengan menaikkan CAMP. Sedangkan adrenalinnya itu dengan cara bekerja simpatomimetik. Sedangkan untuk CCB, nah, pastinya tahu contohnya CCB siapa? Amlodipin, diltiazem. Nah, itu menggunakan kalsium glukonase. Dengan cara apa? Meningkatkan masukan kalsium ke otot miokardium. CCB kan kalsium kanal blocker. Jadi kalsiumnya itu diblok. Nah, makanya kalau keracunan ini otomatis kan kekurangan kalsium. Makanya dengan antidotumnya pastinya ya dengan penambahan kalsium, yaitu kelas kalsium glukonase. Nah, untuk sianida mestinya Na-tiosulfat. Nah, dengan cara apa? Meningkatkan sianida menjadi tiosulfat. Nah, sedangkan untuk asam valproat di sini adalah L-kartinin. Nah, dengan cara meningkatkan oksidasi asam valproat. Terus ada isoniazid. Nah, antidotumnya pastinya piridoksin. Nah, terus dengan cara apa? Meningkatkan jumlah piridoksin. Di tahap ketiga masih ada beberapa obat dan mekanismenya. Contohnya digoxin. Nah, untuk digoxin antidotumnya anti digoxin 5. Nah, dengan cara apa? Antibodi monoklonal anti digoxin. Untuk paracetamol pastinya sudah familiar, N-asetilsistein. Nah, dengan cara apa? Berikatan dengan NAPSKI, yaitu suatu radikal hasil metabolisme paracetamol. Untuk etanol adalah benzodiazepin. Dengan cara apa? Menginhibisi atau mencegah ketergantungan etanol. Nah, untuk metanol, etilen glikol, nah ini yang baru booming. Nah, itu menggunakan fomepizol. Nah, ini antidotupnya. Dengan cara apa? Menghambat enzim alkohol dehidrogenase. Karena ini baru booming, maka bisa jadi nanti tryout apa namanya? Tryout nasional ataupun UK ini bisa keluar. Kenapa? Karena ini kasusnya baru booming. Nah, terus antikolinergik atropin, Visostig, mekanismenya agonis kolinergik. Terus serotonin sindrom, contohnya SSRI,
MOAI, SNRI, obat-obat saraf. Nah, itu antidotumnya adalah ciproheptadin dengan cara mekanisme antagonis serotonin. Nah, terakhir itu ada methotrexat di mana antagonisnya adalah leukovorin dengan cara metabolik aktif asam folat. Nah, itu adalah beberapa antidotum dan mekanismenya yang teman-teman harus ketahui. Pastinya kalau bisa harus hafal, termasuk dengan mekanismenya. Kenapa? Karena UKS sekarang pastinya akan lebih berkembang daripada UK yang kemarin. Nah, itu tadi tentang sedia apa namanya antidotum. Nah, sedangkan untuk yang bab terakhir yaitu tentang sediaan solid. Nah, sebelum kita kesediaan solid atau sediaan tablet, kita harus mengenal dulu komponen dari tablet itu ada siapa saja. Nah, yang pertama pasti ada pengisi atau disebut juga diluent. Nah, siapa yang bisa jadikan pengisi? Contohnya turunan selulosa, mikrokristalin, selulosa, hafisel. Nah, itu yang paling sering keluar. Yang paling sering keluar pastinya saya akan beri warna hitam dan di blok itu harus hafal. Kenapa? Karena yang namanya apa namanya komponen tablet, pengisi, terus pengikat, penghancur itu harus hafal. Tidak bisa kalau tidak hafal. Mau nggak mau harus dihafalkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang jadi pengisi pastinya afisel, sorbitol, laktosa. Itu yang paling sering keluar di soal. Terus yang jadi pengikat siapa Bang? Pengikat ada dibedakan menjadi tiga. Tablet biasa dulu ada gum arab, tragakan, pektin, gelatin, nah, PP, PVP K30, NaCMC, kolidon, nah, SLS, natrium atau sodium lauryl sulfat. Bahasa Indonesianya kan natrium lauryl sulfat, HPMC. Nah, itu adalah contoh pengikat atau binder dari tablet secara konvensional. Sedangkan untuk tablet solid, nah itu menggunakan HPMC, ftalat atau PVA, ftalat juga. Nanda, selulosa, asetat, ftalat. Nah, itu untuk yang salut. Sedangkan untuk yang tablet lambat, nah itu bisa menggunakan etil selulosa. Jadi tergantung yang jadi pengikat itu tergantung tablet yang akan dibuat. Yang paling sering keluar di soal pastinya memang tablet pada umumnya yaitu tablet biasa. Nah, yang berwarna hitam ini. Nah, itu adalah yang paling sering keluar. Nah, terus ada yang namanya penghancur. Nah, penghancur di sini pastinya ada Rospovidon, SSG, nah, nama dagangnya Primogel. Ini juga disebut juga super disintegral, biasanya untuk obat-obat oros yang di bawah lidah. Nah, terus ada amilum. Nah, kalau amilum dijadikan disintegran, biasanya dia digunakan pada fase luar. Jadi amilum itu bisa jadi disintegran pada tablet dengan apa namanya yang termasuk ke dalam fase luar. Nah, terus ada juga explotab, acedisol, amprotab, kalidon. Nah, jadi memang ada beberapa apa namanya zat yang bisa jadi disintegran, ya bisa jadi pengikat, ya bisa jadi pengisi. Terus bisa membedakan itu bagaimana, Bang? Pastinya teknik ini kalau di soal
kemungkinan seharusnya teknik untuk membedakan ini pasti satu. Yang pertama itu seharusnya dosis. Cuma kadang di formula soal pun eh, berapa zat aktif yang ditimbang itu tidak disebutkan. Nah, terus satu-satunya bagaimana, Bang? Nah, satu-satunya ya teman-teman harus hafal itu sebagai apa, itu sebagai apa, dan nanti ciri khas apa namanya, cari kata kunci di soal tersebut. Yang diinginkan ini yang apa? Dia sebagai binder atau sebagai penghancur atau sebagai pengisi. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk yang komponen tablet pastinya satu-satunya cara yaitu sering banyak latihan soal. Pasti nanti akan terbiasa. Oke. Terus ada yang itu anti filtration agent. Eh, ya memang sering terjadi apa namanya untuk yang apa komponen tablet ini memang sering jadi permasalahan. Tidak masalah, nanti kita bisa diskusikan ketika nanti teman-teman sudah mengerjakan atau mengerjakan soal dari bimbel yang lain pun atau mendapat soal yang lain ketika tentang komponen tablet boleh di-share ke grup nanti kita bahas. Lu kok bisa dapat ini toh Bang? Kok bisa dapat ini toh Bang? Nah, nanti juga lama kelamaan akan paham. Oh, itu prinsipnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Anti friction agent. Nah, ini ada tiga pastinya. Di mana yang pertama pasti ada yang namanya kok ah, lubrikan atau pelicin, glidan, pelincir, dan anti deren. Nah, oke. Nah, untuk lubrikan asam stearat, natrium lauryl sulfat, kalsium fosfat contohnya. Terus untuk glidan atau pelincir talkum, Mg stearat, silikon, aerosil. Nah, terus anti deren juga Mg stearat, talkum. Nah, yang jadi anti friction itu memang rata-rata hampir semua itu Mg stearat. Cuma kadang kita eh, kapan kita bisa pakai lubrikan, kapan kita harus pakai glidan, kapan kita pakai adheren. Nah, berdasarkan apa mentor yang kemarin bagian industri itu pesannya di situ adalah dilihat dulu ketika eh, kalau kita membuat tablet itu kan sebenarnya pertama kan serbuk. Serbuk itu kan dibuat granul. Nah, proses serbuk menjadi granul itu, nah, ketika terjadi masalah anti friksi di situ, entah itu apa namanya sifat alir anunya tidak bagus, apa namanya granulnya tidak bagus. Nah, ketika masih dalam bentuk granul atau serbuk menjadi granul itu untuk memperbaiki evaluasi granul itu maka menggunakan yang namanya glidan. Nah, untuk lubrikan sama anti-deren ini ketika granul itu sudah selesai dievaluasi siap untuk dicetak. Ketika sudah masuk mesin, nah itu baru tugas dari lubrikan sama anti-deren. Anti-deren, anti lengket. Nah, bahasa Inggrisnya kan deren itu kan lengket. Berarti ketika sudah masuk mesin terlalu lengket, nah ini tugas dari anti-deren. Ya sebenarnya kalau kita praktek dulu itu biasanya kalau terlalu lengket itu tidak langsung dikasih anti-deren sih, dikeringkan dulu lagi granulnya. Cuma ketika sudah dikeringkan tapi hasilnya masih lengket, maka dapat diberikan dengan adanya anti-deren. Nah, lah terus lubrikan itu kapan, Bang? Lubrikan dipakai ketika pas posisi sudah dimasuk mesin dicetak. Nah, ternyata apa namanya? Hmm, gripis apa tabletnya tidak bagus. Kayak grumbil-grumbil. Nah, itu perlu nama tambahan yaitu lubrikan atau pelincir. Biar apa? Biar kompak bobotnya ini bobot pas nyetak itu biar pas. Nah, itu perbaikan
tersebut ditambah dengan adanya lubrikan. Nah, jadi ketika masih bentuk serbuk mau jadi granul itu glidan, tapi kalau sudah masuk ke dalam pencetak, sudah dicetak, hasilnya jelek, mau direformulasi, nah itu adalah tugas lubrikan atau anti deren. Tergantung dia butuhnya yang mana. Kalau lengket ya anti deren. Nah, jadi seperti itu. Itu cara membedakannya. Terus ada yang namanya pemanis. Nah, pemanis yang paling sering pastinya manitol. Nah, terus juga sorbitol juga bisa, sukrosa juga bisa. Nah, terus antioksidan. Nah, ini yang paling sering yaitu tokoferol. Terus natrium metabisulfit. Jadi ini dua ini yang paling sering. BHA, BHT juga sering cuma jarang sekarang apa akhir-akhir ini kayaknya jarang keluar di UK. Yang masih sering ketemu soal itu mestinya tokoferol sama natrium bisulfit. Nah, itu tadi adalah komponen penyusun tablet dan beserta contohnya. Oke, terus evaluasi granul. Nah, untuk evaluasi granul itu pastinya di sini apa namanya suatu granul mau dicetak sebelum masuk ke dalam mesin pastinya akan dilakukan evaluasi. Dia lolos atau tidak. Nah, evaluasi yang pertama yang dilakukan adalah sudut diam. Sudut diam dikatakan bagus. Granul itu dikatakan bagus jika memiliki sudut diam di mana tidak lebih dari 30 derajat. Nah, itu granul dikatakan bagus. Sedangkan untuk laju alir, nah selain sudut diam, ada evaluasi berikutnya yaitu adalah laju alir. Untuk laju alir, eh, ketika hasilnya lebih dari 90 gram per detik. Nah, dulu kan kalau praktikum itu kan pakai corong terus nanti di detik apa pakai stopwatch gitu. Nah, ditimbang terus hitung berapa detik. Ketika lebih dari 10 gram per detik yang turun, nah laju alirnya bisa dikatakan sangat baik. Sedangkan jika 4 sampai 10 gram per detik atau sekon, nah itu dikatakan baik. Berarti sangat baik, sekarang baik. Tetapi ketika laju alirnya yang diketemukan ada 1,6 sampai 4 gram per detik, itu dikatakan buruk. Untuk yang kurang dari 1,6 gram per detik itu sangat buruk. Ini biasanya nanti itu apa namanya di sini nanti kalau misalnya diaplikasikan ke soal biasanya nanti disebutkan ininya dia masuk kategori yang mana layak enggak dibuat suatu tablet. Nah jadi seperti itu makanya eh, apanya eh, angka atau ringnya ini dihafalkan. Oke. Terus ada yang namanya kerapatan. Nah, untuk kerapatan itu kita lihat bisa menggunakan kalau curah itu biasa berbobot granul per volume granul. Kerapatannya yang digedok-gedok dimasukkan ke dalam gelas ukur itu kan yang 100 mili. Nah, terus kalau kerapatan mampat itu bobot granul per volume granul setelah diketuk. Nah, jadi bobot granulnya berapa, terus nanti kan dimasukkan ke gelas ukur itu. Volumenya berapa. Nah, itu curah. Nah, tetapi kalau mampat, itu bobot granulnya berapa per volume granulnya setelah diketuk itu berapa. Terus yang kompresibilitas, nah ini itu yang dijadikan patokan suatu tablet mudah dicetak atau tidak. Nah, jadi suatu tablet mudah dicetak atau tidaknya itu
berdasarkan data kompresibilitasnya. Jika kompresibilitasnya sangat baik, ya sudah, pasti tablet itu mudah sekali untuk dicetak. Tetapi ketika buruk, ya tadi mau nggak mau kita harus melakukan reformulasi. Perlu tambahan apa? Lubrikan kah? Atau pengikat kah? Atau pengisinya? Nah, jadi seperti itu. Kita evaluasi lagi. Nah, dengan rumus bagaimana? Volume awal dikurangi volume ketukan dibagi volume awal kali 100. Oke. Nah, ini. Sedangkan untuk rasio dari Hausner rasio, nah ini juga sering keluar kemarin. Perhitungannya juga ada Hausner rasio, yaitu di mana volume awal dibagi volume ketukan. Perbedaannya dengan kompresibilitas itu adalah volume awal dikurangi volume ketukan dibagi volume awal. Itu untuk kompresibilitas. Sedangkan eh, Hausner rasio itu volume awal dibagi volume ketukan. Oke. Nah, untuk menginterpretasikan datanya, menerjemahkan hasilnya. Nah, ini ada hasilnya. Nah, dilihat dulu hasilnya. Nah, ini biasanya di soal itu nanti dikasih soal hitungannya. Volume awalnya disebutkan, volume ketukannya disebutkan. Terus nanti jawabannya bukan 10, 1, 2, 15 enggak. Tetapi tablet ini dinyatakan sebagai apa? Kategorinya apa? Nah, sekarang sudah model seperti itu. Nah, jadi kita tetap harus hafal. Nah, untuk Hausner itu dikatakan luar biasa atau sangat baik. Nah, itu adalah 1 sampai 1,1. Sedangkan berdasarkan kompresibilitasnya atau CAR itu adalah kurang dari 10. Itu sangat bagus. Nah, jadi volume awal per volume ketukan dibagi volume akhir kali 100. Jika kurang dari 10, maka bisa dikatakan luar biasa. Nah, terus dikatakan baik itu ketika 1 sampai 15. Sedangkan untuk Hausnernya 1,12 sampai 1,18. Cukup itu untuk kompresibilitasnya 16 sampai 20. Sedangkan untuk Hausnernya 1,19 sampai 1,25. Nah, bisa digunakan 1,26 sampai 1,34. Terus untuk kompresibilitasnya 21 sampai 25. Buruk itu ketika dia 32 sampai 37. Nah, terus sangat buruk itu adalah jika lebih dari 38. Berarti untuk kompresibilitasnya semakin kecil itu semakin baik. Semakin besar berarti semakin buruk. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah nilai dari kompresibilitas. Terus untuk metode pembuatan tablet tentunya teman-teman sudah paham. Jika serbuk dan kompresibilitas daya alirnya baik, ya sudah langsung kempal langsung. Tapi jika jelek, lihat serbuknya tahan panas enggak. Jika tahan panas, sudah granul basah. Jika tidak tahan panas, maka granul kering. Nah, untuk evaluasi sediaan tablet ada uji keseragaman sediaan, di mana ada keseragaman bobot sama keseragaman kandungan. Maaf, keragaman bobot sama keseragaman kandungan. Keseragaman bobot itu tidak ada. Nah, yang ada itu keragaman bobot. Nek keseragaman kandungan itu ada. Nah, perbedaannya apa? Keragaman bobot itu jika tablet tidak bersalut atau bersalut memiliki zat
aktif lebih dari 25 mg atau lebih dari 25% dari bobot tablet tersebut, maka uji parameternya adalah keragaman bobot. Dengan cara bagaimana? Diambil 30. Setelah diambil 30, timbang 10 tablet satu persatu, hitung. Nah, terus untuk keseragaman kandungan, untuk tablet kurang dari 25 mg zat aktifnya, merupakan 25% kurang dari bobot tablet. Syarat penerimaannya adalah 10 unit pertama tidak kurang atau sama dengan L1%. Nah, L1% ini bisa dicek di mana, Bang? FI5 ada. Terus, jika lebih besar, maka lakukan pada unit yang ke-20. Nah, kalau kurang dari L1%, maka tablet diterima. Jadi seperti itu. Nah, tidak diterima, Bang. Terus solusinya apa? Solusinya tentunya karena keragaman bobot, berhubungan dengan bobot, maka harus ditambah dengan pengisi. Nah, enggak, glidan. Nah, glidan itu di sini. Nah, kapan nambahnya glidan? Ya ini, ketika tablet itu dicetak itu, kok apa, granul itu dicetak enggak bagus. Nah, itu adalah penambahan glidan. Oke. Sedangkan untuk waktu hancur, untuk tablet yang tidak bersalut kurang dari 15, tablet salut gula kurang dari 30, salut enterik mestinya kurang dari 60. Nah, solusinya ketika lebih dari data yang diinginkan, maka tingkatkan atau tambah konsentrasi dari disintegran atau penghancurnya. Untuk keseragaman ukuran, terdapat 10 tablet dilakukan dengan pengukuran terhadap diameter tebal tablet. Tablet yang baik, diameternya tidak lebih dari 3 kali tebal tablet. Oke, misal kan tablet itu ada diameter itu kan lingkar. Nah, kan ada tebalnya tuh. Nah, tebal diameternya itu tidak boleh lebih dari 3 kali tebal tablet. Dan tidak kurang dari 4/3 tebal tablet. Itu yang baik. Terus berhubungan dengan sifat alir, tambahkan glidan atau pengisi. Untuk keseragaman bobot, nah, jadi adalah keseragaman sediaan, di mana keseragaman sediaan itu ada keragaman bobot sama keseragaman kandungan. Nah, untuk keseragaman bobot, nah ini biasanya terjadi 20 tablet ditimbang satu persatu, hitung rata-rata. Tidak boleh ada 2 tablet yang menyimpang di kolom A. Nah, ini masih FI3. Nah, terus tidak boleh lebih dari 1 tablet yang menyimpang di kolom B. Untuk kekerasan itu adalah persyaratannya adalah untuk tablet oral itu 4 sampai 8 kilo. Sedangkan untuk tablet hisap 10 sampai 20 kilo. Untuk tablet kunyah plus minusnya 3 kilo. Sedangkan untuk friabilitas sama fleksibilitas, parameter penerimaan tablet dinyatakan rusak jika kerapuhannya lebih dari 1%. Dikatakan bagus atau bisa diterima itu ketika kurang dari 0,8%. Nah, sedangkan untuk uji disolusinya tergantung. Nah, untuk uji disolusi tahap pertama 6 tablet, di mana kesimpulannya setiap unit tidak boleh kurang dari H plus 5%. Nah, naik kurang, maka gunakan lagi 6 tablet di tahap kedua. Nah, dari rata-rata tablet pertama tambah tablet kedua 12 tablet itu harus sama dengan atau lebih dari H. H itu rata-rata. Tidak boleh 1 unit pun lebih
kurang dari H-15%. Nah, sedangkan jika tidak memenuhi syarat, maka gunakan tahap ketiga 12, berarti totalnya 24 nanti. Nah, rata-rata dari 24 tablet sama dengan atau lebih dari jumlah rata-rata. Nah, tidak lebih dari 2 unit, lebih kurang dari H-15%. Dan tidak satu unit pun yang lebih kurang dari H-25%. Untuk disolusi ini biasanya menggunakan aparatus tipe 2, itu menggunakan dayung. Biasanya digunakan untuk tablet, sedangkan aparatus tipe 1 itu tipe bentuknya keranjang, yaitu digunakan untuk uji kapsul biasanya. Oke. Berikutnya adalah tahap pembuatan tablet solut. Nah, ini juga masih sering ada soal beberapa, makanya saya tetap sampaikan. Di mana ada tahap seal coating, sub coating, coloring, smoothing, polishing, printing. Nah, pertama penyegelan tablet ini. Terus pelapisan dasarnya. Nek lapisan dasarnya wis dikei warna. Nah, nek wis dikei warna diperhalus. Nah, nek wis diperhalus maka dikilapno ben rodok mengkilat dengan polisi. Setelah selesai baru dicetak atau printing. Jadi seperti itu tahap-tahapnya. Catatan untuk tablet terlalu keras, turunkan konsentrasi pengikat. Jika terlalu lama hancur, maka tingkatkan konsentrasi penghancur atau turunkan konsentrasi pengikat. Jika tablet terlalu rapuh, maka tingkatkan konsentrasi pengikat. Itu pada prinsipnya masalah pada tablet. Nah, masalah tablet-tablet itu ada beberapa. Contohnya sticking, nah, di mana tablet menempel di dinding cetak di. Nah, nek blending itu nempelnya di ruang cetak. Nek sticking itu di. Nah, ada punch, ada di. Nah, kalau sticking itu menempel yang di D-nya. Untuk blending menempel di ruang cetaknya. Nah, itu perbedaannya. Solusinya bagaimana? Solusinya enggak kasih lubrikan atau anti deren. Nah, tadi kan ketika dia lengket menempel di ruang cetak ya sudah. Nah, enggak mau keringkan ya kasih anti deren. Nah, tapi kalau dia menempelnya di ruang boleh bisa dikasihkan anti deren juga. Nah, enggak ya lubrikan. Terus ada picking. Nah, kalau picking itu granul menempel di hopler atau punch. Biasanya terjadi gangguan aliran. Nah, alirannya tidak pas. Maka kalau aliran itu bisa ditambahkan dengan glidan. Menurunkan kadar air granul. Terus ada capping. Nah, capping itu di bagian bawah atau keseluruhan tablet terpisah dari bagian utama. Atau bahasa Jawane gumpil. Nah, ini perlu pengikat atau binder. Terus ada chipping. Chipping itu bagian bawah terpotong akibat punch yang tidak rata. Ini alatnya sing tidak rata sehingga perlu pengikat. Chipping itu solusinya perlu penambahan pengikat. Terus cracking. Nah, atas dan tengah tablet itu pecah. Ini juga perlu pengikat. Untuk modeling, nah jelas modeling itu warna tablet yang tidak rata. Solusinya pastinya terperkecil granulnya saat pewarnaan. Kenapa? Semakin kecil granul maka distribusi warnanya itu semakin rata. Tapi semakin besar granul distribusi warnanya itu semakin
tidak merata. Makanya bisa terjadi mottling. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi beberapa materi yang bisa kami sampaikan pada malam hari. Mungkin ada yang mau didiskusikan kira-kira? Bang, ini bahas soal boleh nggak, Bang? Boleh, boleh di-share. Jadi kan ada soal nih, Bang. Sebuah industri farmasi membuat tablet parastamol dengan metode granulasi basah. Pada tahap akhir, eh, pengempaan tablet terlihat pada tablet terjadi sticky. Diketahui kadar kelembapan granul sebelumnya di Kempa adalah 8%. Permasalahan apa yang terjadi? Itu jawaban yang betul kan, proses pengeringan granul yang tidak sempurna. Itu saya kan jawabnya kan tekanan punch yang terlalu besar. Itu alasannya kenapa ya, Bang? Kenapa ada kayak diketahui kadar kelembapan granul sebelumnya di Kempa adalah 8%. Itu loh, Bang. Yang masih saya bingungan, Bang. Gimana? Yang di-sharingkan berarti apa? Tadi permasalahan tabletnya apa? Eh, kan diketahui kadar kelembapan granul sebelumnya yang di Kempa adalah 8%. Permasalahan apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Gitu, Bang. Maaf, Jadi suaranya diketahui kadar ada. kelembapan granul Jadi diketahui apa tuh namanya, sebuah industri farmasi membuat tablet parastamol dengan metode granulasi basah. Pada tahap pengempaan tablet terlihat pada tablet terjadi sticky. Diketahui kadar kelembapan granul sebelumnya di Kempa adalah sebesar 8%. Permasalahan apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Itu pertanyaannya. Kan jawabannya ya A B C D E-nya itu kan Hmm, pertama pengeringan pengeringan granul yang tidak sempurna alasannya, ya. yang kedua permukaan disk dan punch tidak rata, Hmm, kalau yang C kelembapan yang terlalu kering, D tekanan punch yang terlalu besar, E kekurangan lubrikan pada formula tablet. Nah, saya tuh bingungnya itu kenapa ada kayak diketahui kadar kelembapan granul sebelum dikemas sebesar 8%. Itu masuknya kadarnya yang sebesar 8%-nya itu tuh emang harusnya itu berapa, Bang? Kayak gitu. Kelembapan untuk sediaan granul gitu. oke. Nah, syarat untuk kadar kelembapan granul itu berapa, Kak? Berarti yang bagus 2 sampai 5 atau? Halo? Halo? Iya, Bang. Nah, syarat untuk kelembapan granul suatu granul dikatakan baik itu adalah 2 sampai 5%. Nah, sedangkan tadi kan masih 8% toh. Ya Iya, toh? Bang. Nah, makanya tadi terjadi permasalahan yang namanya sticking. Ya enggak? Sticking ya tadi ya. Iya, Bang. Ah, Sticky. apa nempel massa bahan massa cetak tablet nempel di dinding cetak atau didinya.
Nah, solusinya apa? Nah, jawaban tadi yang kakak apa diskusikan ini jawabannya apa berarti? Jawaban yang betul itu proses pengeringan granul yang tidak Ya. sempurna. Mm-mm. Kenapa? Karena ada beberapa penyebab sticking. Satu, ya, yang nempel. Wis gampangnya logikanya seperti ini, Kak. Nek adonan itu nempel, berarti kan satu, nek gak granule kurang garing maksimal. Nek gak, yo lubrikannya kurang. Loh, kok kenapa lubrikan kurang kan? Jadi nek mesin itu lubrikan itu kan pelincin. Nah, nek gak banyak apa namanya granule sing medun iki terganggu alirane. Otomatis kan kempanya itu juga nanti kan nggak bisa maksimal. Akhirnya opo? Ya akeh sing do nempel. Gak iso ditokno tablete. Nah, makanya di situ bisa jadi lubrikannya juga kurang. Kurang tepat, nah, atau terlalu sedikit. Terus nek enggak terlalu banyak pengikat. Nah, berarti nek akan pengikat otomatis jadinya dia akan nempel-nempel. Nek enggak, tekanan itu terlalu rendah. Nah, jadi solusi untuk sticking itu kemungkinan yang pertama yang paling mudah dilakukan itu adalah memang adalah pengeringannya dulu. Nah, jadi solusinya apa? Pengeringannya harus dikeringkan. Kenapa? Karena itu tadi kata kunci yang apa mendasari jawaban kenapa harus dikeringkan itu adalah tadi kakak dikasih clue di mana kadar granulasinya masih 8%. Oke, paham di situ soal tadi? Paham, Bang. Ya. Makasih, Bang. Oke, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya bisa kita pakai lubrikan, bisa pakai pengikat, penurunkan pengikat, bisa pakai semuanya. Cuma solusi yang banyak itu di satu permasalahan itu pasti ada satu kunci yang mengarahkan kita memilih solusi itu. Contoh di soal yang disampaikan kakak tadi, dia soalnya mengarah kenapa kita harus memilih pengeringan? Karena di situ granulnya aja sudah diketahui kadarnya itu masih 8%. Padahal untuk syaratnya itu adalah 2 sampai 5%. Itu dikatakan bagus. Kalau kurang dari itu, otomatis ya nanti pasti akan terjadi permasalahan, harus dikeringkan lagi. Oke ya. Terus Bang mau tanya batas recovery spektrometer menurut FI berapa ya? Recovery yang bagaimana ya? Sebentar, Bang, tak bacain soalnya dulu. Ya, Kan ada soal, Bang. Bagian QC, suatu industri ingin melakukan akurasi terhadap sampel metformin yang diuji dengan menggunakan spektro UV vis. Agar metformin dapat diterima, bagian QC harus menetapkan batas recovery yang diperbolehkan. Mengacu kepada FI, berapa batas persen recovery yang diperbolehkan? oh ini berarti yang ditanyakan FI-nya ya. Ya, Bang. Nah, Bang, ya, sudah Bang, ketemu Bang, 5. nggak jadi. FI berapa? FI-nya nggak tahu sih Bang berapa, cuma 98 sampai 102%. Itu UKI Februari tahun kemarin. Kalau oh itu berarti bukan FI-nya, Kak.
Itu berarti kadarnya atau batasnya atau yang ditanyakan. Iya. Nah, kalau FI-nya mungkin mungkin kalau FI-nya kita gunakan itu pastinya FI 5. Kenapa? Karena FI yang terbaru. Nah, Iya. sedangkan untuk batasnya itu oke, ya boleh 98 sampai 102 dengan syarat apa? Konsentrasi analitnya itu adalah 100%. Tapi kalau konsentrasi analitnya hanya 1 ppm, nah itu kadarnya 80 sampai 110. Nanti tak kirim apa spek kadarnya. Ya, Jadi Bang. Bang, tadi gimana, Bang? Yang 1 ppm tadi 98 berapa, Bang? 80 sampai 110. Jadi tergantung analitnya itu Oh, iya, konsentrasinya iya. berapa. Enggak enggak asal 98 sampai 102 enggak bisa. Jadi Hmm. tergantung analit yang digunakan itu kadarnya berapa dulu konsentrasinya. Nah, ketika kita tahu kadarnya, maka baru persen recovery-nya itu bisa kita tentukan. Nah, ketika analitnya 1 ppm, maka eh, yang bisa digunakan adalah 10 sampai 110. 80 Hmm. sampai 110. Ketika analitnya 10 ppm masih bisa menggunakan 80 sampai 110. Ketika 100 ppm, nah beda lagi. Jadi konsentrasi analit itu nanti berbeda-beda. Oke, nanti tak screenshot kan. Ya, Bang. Soalnya di soalnya itu nggak diketahui konsentrasinya berapa. Cuma di jawabannya itu kayak pilihannya tuh 98,102, 95, sampai 105 kayak gitu aja sih. Nah, kalau tidak diketahui, berarti pada prinsipnya itu adalah analitnya 100%. Jadi kayak gitu. Bang, nanti di-share yang di grup yang besar ya, Bang ya? Ya, ya nanti tak share. Ini setelah ini harus saya share. Oke, ada lagi? Nah, Belum, Bang. kalau ada lagi, nanti langsung share ke grup besar aja tentang industri yang pastinya soal-soal yang sudah kita bahas, maksudnya materi yang sudah kita bahas, tapi ada soal yang teman-teman bingung, nanti silakan langsung di-share. Nah, untuk eh, soal yang di link tombol UK sudah ada lagi bagian industri, sudah ada 5 bab. Untuk bagian klinis sudah semua, sudah taat semua, walaupun 10-10 dulu, itu untuk pengujian dulu. Nanti setelah itu baru muncul tryout 1, tryout 2, tryout 3. Oke? Nah, Iya, Bang. Makasih, Bang. nah tetap. Bang, berarti Nah, soalnya yang link soal yang tadi pagi dikirim itu berarti sudah bisa diakses ya, Bang ya? sudah, tadi Sekarang. kakak Oh, apa memang adminnya bilang ternyata belum di apa namanya eh, buka akses untuk kalian melihat. Nah, tadi sudah dibuka akses untuk melihat sehingga nanti teman-teman bisa bisa mengerjakan. Boleh dikerjakan dulu. Jadi nanti ketika pas Zoom materi itu, nah sudah kita tinggal evaluasi, tambahan ada pertanyaan apa, kita bahas bareng, kita belajar bareng. Gitu aja. iya, Bang. Oke. Soalnya kemarin itu aku em, soalnya tombol yang kemarin itu tak screenshotin, terus kayak Ah, yang tadi itu kan aku japri Bang Pendi kan, soalnya kan nggak ngerti kayak ngitung kadar, terus tadi juga mulai belajar gitu. oke, siap. Nah, yang penting dicicil daripada nanti belajarnya dadak malah repot. Oke, tapi tenang, tetap kami bantu evaluasi karena yang ikut juga nggak terlalu banyak, jadi kita bisa bantu mantau nanti. Oke, ada Iya, pertanyaan lagi? Bang. Sudah? Sudah, Bang.